Materi hari ini terkait dengan Android User Interface atau antarmuka pengguna aplikasi Android. Ya, jadi di pertemuan pertama kita juga sudah membahas tentang blok bangunan aplikasi Android kan. Dan ini juga keluar kemarin waktu ujian ya, ada 4 hal. Ya kan, ada resource, kemudian komponen, ya manifest, dan satu lagi itu configuration. Ya. Nah, di antara komponen ini dan resource ini ada yang namanya user interface. Yang akan kita bahas hari ini terkait dengan interaksi pengguna. Jadi apa sih ekspektasi pengguna ketika menggunakan aplikasi Android, ya? Dia bisa ngapain sih di dalamnya gitu. Kemudian ada yang namanya mobile screen archetypes. Jadi ada pola-pola rancangan user interface yang sering digunakan dalam aplikasi Android, dan ini bisa menjadi acuan buat Anda ketika Anda membangun sebuah aplikasi Android. Sisanya ini adalah view atau view group, ya, bagian komponen user interface yang bisa Anda gunakan. Ya, diantaranya input controls, menu dan picker, kemudian user navigasi. User navigasi pun kita sudah bahas ketika kita membahas activity dan intent. Kemudian ada material design. Material design mungkin akan dibahas nanti atau saya akan jadikan tugas untuk material design ini karena sebagai material desain materi tambahan. Nah, kita masuk ke yang pertama. Jadi kepada interaksi pengguna. Sebetulnya ketika pengguna menggunakan aplikasi Android, itu ekspektasi pengguna itu bisa melakukan apa aja sih gitu ya. Yang pertama adalah seperti biasa, ketika pengguna itu menggunakan aplikasi, mereka bisa melakukan interaksi berupa tapping atau clicking, ya. Kemudian juga bisa melakukan pengetikan, kemudian juga bisa menggunakan gestur kayak swipe kanan, swipe kiri gitu ya. Scrolling gitu kan, itu gestur, atau pinching ya, zoom out, zoom in gitu. Dan juga bisa berbicara. Contohnya kalau kita telepon gitu kan bisa berbicara langsung, atau misalkan kita berinteraksi dengan Google Assistant misalkan. Ya, di sana kan kita bisa ngomong "Hai Google" gitu kan, terus ngebuka teleponnya dan kita bisa ngobrol langsung. Nah, kemudian biasanya di dalam sebuah layar aplikasi Android itu pasti ada tombol gitu ya untuk melakukan aksi tertentu. Nggak harus ada sih, cuman biasanya itu ada gitu. Ada tombol untuk melakukan aksi tertentu. Dan juga elemen UI lain untuk melakukan input data, menavigasi dari satu activity ke activity yang lain, dan untuk semuanya ini butuh konsistensi desain. Ya, jadi jangan sampai ketika nanti pengguna menggunakan aplikasi Anda, itu pengguna bingung gitu. Ya, butuh untuk mengerjakan task yang ingin dia kerjakan, dia akan bingung gitu. Makanya butuh konsistensi dalam desain interaksi yang kita buat. Nah, di dalam rancangan interaksi pengguna, itu sangat penting untuk sebisa mungkin membuat aplikasi yang kita buat itu jelas, mudah, dan konsisten. Dalam hal apa? Ya, dalam hal pertama adalah intuisi. Ya, pikirkan tentang bagaimana pengguna akan menggunakan aplikasi. Jadi, setiap pengguna itu pasti punya intuisi terhadap aplikasi yang dibuat gitu. Ketika pengguna itu melakukan interaksi pertama kali dengan aplikasi yang dibuat, itu pasti dia akan berpikir atau dia sudah punya pengalaman dengan aplikasi yang lain, maka ketika ada elemen UI tertentu di dalam layar tersebut, pasti kurang lebih ekspektasinya itu sama dengan aplikasi yang pernah dia gunakan. Nah, makanya ketika kita membuat sebuah aplikasi Android, kita harus memikirkan tentang bagaimana pengguna akan menggunakan aplikasi kita. Yang kedua adalah penting juga untuk meminimalisir langkah penggunaan. Contohnya, misalkan kalau kita ingin menelepon seseorang di dalam aplikasi Android, langkah yang dilakukan bisa sesingkat atau semudah mungkin gitu. Jangan terlalu banyak langkah untuk melakukan sesuatu gitu. Kemudian gunakan elemen UI user interface yang mudah dimengerti, ya mudah diakses dan mudah digunakan.
Jadi kalau Anda ingat kembali ketika kita membahas tentang view dan view group, ya ada beberapa elemen yang kita bisa gunakan. Nah, elemen-elemen itu bisa jadi mudah diakses, ya, mudah digunakan oleh pengguna, tapi bisa jadi juga ambigu gitu. Bisa jadi Anda menambahkan gambar, tapi ternyata gambar tersebut adalah tombol. Atau bisa jadi Anda menambahkan sebuah komponen UI yang bentuknya seperti tombol, tapi ketika pengguna mengklik atau men-tap komponen tersebut, ternyata itu bukan tombol gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Makanya sebisa mungkin kita menggunakan elemen user interface yang mudah diakses, dimengerti, dan digunakan. Nah, kemudian ikuti juga praktik terbaik Android gitu. Jadi ada pola-pola tertentu, pola-pola dasar tertentu yang sifatnya standar yang biasanya itu ada dalam sebuah aplikasi Android ya. Nah, nanti kita akan masuk ke sana. Apa sih sebetulnya pola-pola ini gitu. Nah, yang terakhir adalah yang jelas kita harus memenuhi ekspektasi pengguna dan ini ada kaitannya dengan poin yang pertama. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi apapun itu, ya sebisa mungkin jangan memasukkan asumsi kita gitu. Tapi kita harus bisa melihat apa sih yang dibutuhkan oleh si pengguna kita gitu. Ya. Itu jadi rancangan interaksi pengguna. Nah, tadi dikatakan ada yang namanya praktik terbaik Android gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi Android, sebetulnya kalau Anda lihat di aplikasi-aplikasi yang Anda gunakan, itu ada pola-pola yang kalau Anda bandingkan dengan satu aplikasi yang lain, itu interaksinya itu mirip gitu atau sama gitu. Ya. Nah, pada dasarnya terdapat pola dasar atau yang kita sebut sebagai archetypes yang biasa ada pada layar sebuah aplikasi seluler. Ya. Nah, aplikasi seluler ini cenderung mematuhi serangkaian pola dasar yang disebut sebagai archetypes yang dijadikan sebagai standar yang biasanya muncul berulang-ulang gitu. Contohnya apa? Di sini ada 6 archetypes inti yang biasanya ada di sebuah aplikasi. Gitu. Yang pertama adalah rancangan desain untuk login, ya register, atau interaksi untuk login, ya register. Nah, di sini pengguna dapat mendaftar atau masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun mereka. Nah, yang kedua adalah stream. Stream ini biasanya kalau di website ya bisa disebut sebagai home-nya lah, homepage-nya. Ya, biasanya di dalam stream ini terdapat daftar yang bisa digulir atau di-scroll oleh pengguna. Dan kemudian ada yang namanya detail. Ya, detail dari sebuah aplikasi. Nah, detail ini biasanya pengguna dapat melihat spesifikasi informasi tertentu berdasarkan stream di atasnya. Kemudian yang keempat adalah creation. Ya, jadi dalam archetype creation ini, pola creation ini, pengguna dapat melihat identitas dan statistik, dapat membuat sumber daya baru. Misalkan, kalau Anda ingin mempost sesuatu di Instagram, itu kan ada halaman yang digunakan untuk mempost image kan. Nah, itu pola yang namanya creation. Kemudian yang kelima adalah profile. Setiap aplikasi yang membutuhkan akun itu biasanya ada halaman profile, ya, profile pengguna. Di sini penting untuk melihat pengguna dapat melihat identitas dan statistika mereka. Ya, dan terakhir adalah setting. Pengguna dapat mengkonfigurasi opsi aplikasi. Contohnya misalkan, kalau Anda menggunakan WhatsApp, Anda bisa mengubah wallpaper. Anda bisa mengubah theme-nya jadi dark misalkan. Ya, nah itu ada di setting. Jadi 6 core archetype ini adalah pola dasar yang biasanya itu muncul berulang kali pada aplikasi yang ada di ada di Google Play gitu. Kalau Anda menggunakan beberapa aplikasi pasti Anda menemukan hal-hal ini gitu. Contohnya login, stream, detail, creation, ya profile dan setting.
Nah, selain 6 archetypes ini juga terdapat archetypes lain gitu yang bisa Anda temui. Biasanya ada yang namanya splash page ya atau splash screen lah. Ini biasanya dimunculkan ketika aplikasi loading ya. Tapi biasanya di discourage biasanya. Sekarang udah lumayan jarang yang menggunakan splash page. Ya, walaupun ada kalaupun ada cuman sebentar gitu. Biasanya diganti oleh yang namanya onboarding. Ya, sebelum masuk ke sebuah aplikasi itu ada yang namanya onboarding. Nah, onboarding ini adalah beberapa halaman yang biasanya dijadikan sebagai tutorial untuk pengguna baru tentang bagaimana sebuah aplikasi itu bekerja. Ya, contohnya kalau ada aplikasi yang keluarannya pemerintah, namanya saya lupa, Lindungi apa gitu, itu ada onboarding gitu kan, ada onboarding bagaimana aplikasi ini bekerja gitu. Kemudian juga ada yang namanya map view, ya, map peta. Tuh. Biasanya ini untuk memvisualisasikan informasi yang berupa lokasi. Kemudian ada messaging. Ini pun di beberapa aplikasi messaging ini bisa jadi penting. Contohnya yang paling sederhana ya WhatsApp gitu. Messaging ini pasti ada gitu. Karena memang core bisnisnya itu adalah percakapan. Jadi butuh ada yang namanya messaging. Kemudian ada kalender. Nah, kalau Anda buka kalender, ini memvisualisasikan tanggal atau event tertentu ke dalam sebuah bentuk kalender. Dan terakhir adalah media player, biasanya untuk kontrol pemutar media, baik itu image, ya, kemudian suara, kemudian video, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah archetypes atau pola dasar interface yang ada selain 6 interface core archetype yang ini gitu. Ya, jadi ini yang paling biasanya banyak digunakan di sebuah aplikasi. Kemudian ada tambahannya ini. Dan ini sifatnya adalah nice to have. Artinya bagus kalau misalkan ada gitu di dalam sebuah aplikasi, tapi tidak penting ada di sana. Seperti itu. Ya. Kita lihat satu persatu. Ada yang namanya login dan register. Ini biasanya komponen yang biasa ada pada layar login atau register. Isinya itu biasanya ada input form. Kalau Anda pertama kali menggunakan aplikasi WhatsApp lah gitu, ketika sudah selesai onboarding, itu kan kita diminta untuk memasukkan nomor kita kan, kemudian nanti akan ada OTP gitu. Nah, kemudian contoh lainnya adalah di dalamnya ada validasi input. Jadi email yang dimasukkan, password yang dimasukkan itu akan divalidasi terlebih dahulu sebelum nanti bisa masuk ke dalam aplikasi yang kita gunakan. Ya, setelah kita masukkan email dan password itu akan ada autentifikasi. Kemudian juga di sana biasanya ini terintegrasi dengan beberapa penyedia langganan layanan kayak sosial akun lah, ya contohnya Facebook gitu. Ya, kemudian ada juga loading status ketika autentikasi dan pembuatan akun dan lain sebagainya. Ini contohnya. Ya. Instagram ada username dan password, kemudian ini contoh lainnya, register, kita bisa pakai yang namanya single sign on, ya Google misalkan, atau kita masuk menggunakan Facebook gitu, atau contohnya ke Facebook. Nah, ini adalah login atau register untuk archetype yang pertama. Jadi untuk archetype yang pertama ini biasanya pasti ada dalam sebuah aplikasi yang membutuhkan adanya akun manajemen. Gitu. Yang kedua adalah stream. Stream ini difokuskan pada konten atau data utama yang dikonsumsi pengguna dalam aplikasi. Gitu. Jadi ada di dalam stream ini nanti ada konten atau data utama. Kalau kita bisa katakan bahwa konten stream ini sebagai sebagai homepage-nya lah kalau kita analogikan dengan website gitu. Dari homepage itu kita bisa pergi ke menu lainnya gitu. Nah, biasanya dalam stream ini adalah ada sebuah aktivitas yang menampilkan data berdasarkan waktu. Contohnya timeline. Ya, kalau misalkan Anda buka Instagram Anda, itu kan ada
postingan yang baru. Nah, itu stream gitu, di dalam stream itu. Kemudian, biasanya di dalam stream ini juga terdapat daftar item yang berisi properti data yang berbeda. Kemudian terdapat data primer, biasanya berupa teks atau konten media. Jadi kalau Anda perhatikan, biasanya dalam stream ini isinya cuma sedikit gitu, kayak sneak peek-nya atau short description gitu. Ya, kemudian ada data sekunder berupa stempel waktu, misalkan, dan juga penulisnya. Nah, ini komponen yang biasanya terdapat dalam stream, ya. Kita bisa melakukan pengiriman permintaan jaringan. Jadi, untuk menampilkan stream ini, kita bisa mengakses internet jaringan untuk mengambil daftar data yang ingin ditampilkan. Kemudian setelah itu kita bisa membuat daftar item berdasarkan pada sumber data yang kita ambil, ya. Kemudian bisa menambahkan endless scroll atau ya scroll yang nggak habis-habis gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan nanti minggu depan kita akan bahas ini, yaitu recycler view. Kemudian juga di sana kita bisa menambahkan kalau misalnya ada event tertentu di dalam streamnya, ya. Selain itu kita juga bisa mengizinkan pengguna untuk mengambil tindakan utama, misalkan menghapus atau mengedit gitu ya. Atau misalkan mengoptimalkan tampilan ini sedemikian rupa sehingga proses scrolling lancar. Ini ada view holder. Jadi nanti ketika kita membahas tentang recycler view ini akan kita bahas juga tentang view holder. Recycler view ini sangat penting dan sangat sering digunakan di dalam sebuah aplikasi, ya, terutama di dalam stream ini. Ketika kita ingin menunjukkan semua data yang nanti bisa dipilih oleh pengguna. Nah, ini contohnya di sini aplikasi video misalkan, atau gambar, atau misalkan yang paling sering kita buka saat ini yaitu Twitter gitu ya, atau misalkan aplikasi movie list gitu, seperti itu. Ini stream namanya. Jadi kalau Anda nanti membuka sebuah aplikasi dan itu menjadi halaman pertama yang dilihat, nah biasanya itu stream. Biasanya di sana terdapat data yang bisa kita pilih. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah detail. Nah, detail ini adalah bagian yang menampilkan semua informasi yang relevan tentang item yang ada dalam aplikasi. Nah, biasanya ini tampilan yang menjelaskan konten yang dipilih dalam stream yang di halaman sebelumnya. Jadi, ketika kita memilih konten tertentu di dalam stream, ini nanti akan masuk ke dalam halaman detail atau activity detail. Ya, biasanya pun di dalam pengkodeannya itu biasanya ada di dalam ketika kita membuat sebuah activity itu ditambahkan tambahan detail biasanya gitu. Kemudian tampilan ini berisi data tambahan yang tidak ditampilkan pada stream. Biasanya data yang diisikan adalah data lebih lengkap daripada yang ada pada stream. Itu detail. Ya. Kemudian komponen yang biasanya terdapat dalam detail, ya Anda bisa mengirimkan permintaan jaringan untuk mengambil detail atau media tambahan item. Ini nanti kalau kita membahas tentang service di semester depan, ini akan kita bahas lebih jauh tentang permintaan jaringan ini, ya. Kemudian ada tombol aksi biasanya memungkinkan pengguna berinteraksi dengan item, atau ada juga opsi bagi pengguna untuk membagikan konten, sharing gitu ya. Atau juga kita bisa menggunakan scroll view di dalamnya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita misalkan masuk ke dalam sebuah aplikasi, misalkan di Netflix gitu, ya kalau kita lihat di streamnya, kita bisa milih salah satu movie-nya, kemudian ketika masuk kita akan diberikan gambaran seperti ini. Ini namanya details, ya. Atau contoh lainnya ada pada aplikasi e-commerce lah, ya. Aplikasi e-commerce itu kan kita bisa melihat item apa saja yang dijual, kemudian ketika kita pilih salah satu itemnya, kita bisa melihat lebih detail isinya itu apa gitu kan. Ini yang namanya detail. Kemudian archetype selanjutnya adalah creation. Nah, di dalam creation ini memungkinkan pengguna untuk membuat item baru. Ya, contohnya kalau kita ingin membuat postingan baru di dalam Instagram, atau misalkan kalau kita mau membuat chatting baru dengan teman atau grup baru, nah ini yang namanya creation. Biasanya melibatkan atau menyajikan serangkaian form input. Jadi ada inputan yang diisikan, ya. Dan biasanya juga ini
kalau misalkan untuk melakukan creation ini memerlukan langkah-langkah yang banyak, maka biasanya dipecah dalam beberapa halaman. Ini biasanya memerlukan tugas-tugas berikut, ya, masukkan berbagai jenis form input. Kita bisa memasukkan berbagai jenis form input untuk mengampilkan informasi. Kemudian kita juga bisa menambahkan validasi inputan biasanya. Kemudian mengirimkan permintaan jaringan ke internet, misalkan untuk mengambil data dan mencocokkannya, memvalidasi. Atau misalkan contoh lainnya untuk mengambil foto, ya. Opsi untuk mengambil lokasi perangkat, opsi untuk berbagi atau menyatakan teman yang terkait, ini biasanya ada dalam creation. Ini contohnya, ya. Contohnya kalau misalkan membuat GIF seperti ini atau membuat cookbook, ya, resep ini. Ya, ini kita memerlukan input control yang biasanya digunakan untuk menambahkan data. Nah, untuk praktikum hari ini pun, ini terkait dengan input control ini. Jadi, bagaimana Anda membuat sebuah halaman atau activity yang di dalamnya terdapat view yang bisa mengambil data dari pengguna, ya, yaitu input control seperti ini. Ini creation. Kemudian, arsitek lainnya adalah profile. Dalam profile ini kita dimungkinkan untuk melihat informasi tentang akun kita sendiri. Jadi kalau kita misalkan masuk ke dalam WhatsApp yang simple, atau misalkan kita masuk ke dalam aplikasi lain yang membutuhkan login, itu biasanya ada profil. Ya. Nah, biasanya profil tersebut berisi statistika penting tentang pengguna. Ya. Ataupun profil lainnya. Contohnya kita bisa mengubah gambar, kita juga bisa logout di sana, gitu. Nah, biasanya di dalam activity profile ini terdapat item. Biasanya kita bisa menggunakan list view, ya, untuk menambahkan list apa saja yang ada dalam profil kita, atau kita bisa menambahkan gambar dengan menggunakan Picasso misalkan. Jadi ada library namanya Picasso untuk menambahkan image di dalam sebuah activity. Ya, kemudian ada juga daftar pengguna terkait, misalkan kita mengikuti siapa, ya, atau pengikut tertentu, dan juga ada tombol atau bagian tertentu yang digunakan untuk melakukan aksi tertentu. Contohnya ini. Contohnya kalau kita masuk ke dalam Twitter, ya, kita bisa melihat profil kita sendiri, kita juga bisa melihat deskripsi kita sendiri, apa yang kita lakukan, dan sebagainya. Nah, ini adalah arsitek profil. Jadi, paling tidak biasanya di dalam sebuah aplikasi itu ada profil ini. Terutama untuk aplikasi yang membutuhkan user untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Gitu. Dan terakhir adalah setting. Ya. Jadi, setting ini memberikan pengguna kemampuan untuk menyetel, mengkonfigurasi preferensi yang terkait dengan akun mereka sendiri. Ya, ya biasanya ini berkisar pada pengaturan privasi dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan preferensi. Jadi, ketika kita nanti membahas tentang data, ini akan ada kaitannya dengan setting ini. Gitu. Jadi, ketika kita membuat sebuah halaman setting, itu biasanya kita menggunakan preferensi. Ya, jadi kita menyimpan datanya dalam sebuah objek namanya preferensi. Kemudian ada juga kolom input yang kita bisa gunakan. Kemudian kita bisa juga memvalidasi, ya, kita juga bisa mengubah perilaku post notifikasi, dan lain sebagainya. Ini contohnya setting. Saya yakin Anda sering pernah atau ya sering paling tidak pernah menggunakan inilah, itu setting-setting seperti ini. Ya, itu adalah 6 arsitek yang biasa ada pada sebuah aplikasi. Jadi ada 6. Yang pertama adalah login, yang kedua stream, yang ketiga details, yang keempat creation, yang kelima profile, dan yang keenam adalah settings. Jadi ini adalah pola-pola dasar yang biasanya ada dalam sebuah aplikasi. Dan nanti ketika Anda mengerjakan sebuah proyek untuk aplikasi ini, Anda juga nanti akan diminta untuk paling tidak terdapat 3 archetypes yang kita sudah bahas di sini, gitu. Ya.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Intinya adalah ketika kita membuat sebuah aplikasi Android, kita pasti akan bekerja dengan komponen UI, komponen user interface. Nah, bagaimana kita memilih komponen tersebut ini sangat penting, dan kita sudah mengetahui ada pola ternyata. Ya, ternyata ada pola yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi kita. Ya, tadi yaitu dalam aplikasi biasanya ada login, ya, ada stream, ada details, dan sebagainya yang kita sebut sebagai archetypes. Ya. Nah, pada dasarnya archetypes yang tadi kita bahas itu adalah dibangun menggunakan komponen view yang sudah kita bahas dalam pertemuan awal-awal gitu ya, terkait dengan view dan view group. Jadi kita bisa menggunakan komponen-komponen ini dengan sedemikian rupa sehingga nanti terbentuk pola yang tadi kita bahas sebelumnya. Contohnya komponen yang sering digunakan itu adalah tombol, ya, baik itu tombol biasa, gambar yang dapat diklik, ini juga bisa menjadi tombol, atau yang ada pada material design namanya floating action button, ya, FAB, atau gestur klik, ya, klik lama, ya, atau zoom out, zoom in, dan itu juga bisa kita masukkan dalam aplikasi kita, dalam layar kita, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan mudah. Dan tidak kalah penting adalah kontrol input. Jadi untuk mengambil data dan menyimpan data dari pengguna itu dibutuhkan inputan atau kontrol input. Nah, di sana kita membutuhkan view yang memang digunakan untuk membuat input-input ini, ya. Kemudian ada menu dan picker, ya, jadi ada menu juga yang bisa kita gunakan. Kemudian juga ada navigasi pengguna, ya. Nah, ini nanti Anda bisa lihat, ya, di slide ini juga ada materi tentang itu. Anda bisa lihat di sana ada tombol, ya, atau buttons. Ini view yang merespon tapping. State-nya bisa berupa normal, fokus, disable, press, on atau off gitu. Ya. Ini kita juga bisa menambahkan image dalam tombol tersebut dengan menggunakan image asset. Saya tidak akan bahas lebih rinci tentang ini, nanti Anda bisa bahas sendiri dan akan Anda lakukan di dalam praktikum hari ini, terutama untuk input control. Ya, Anda bisa lihat di sana. Ini floating action button. Nah, contohnya kayak begini. Kalau Anda melihat ada tombol seperti ini yang namanya floating action button. Dan dia menggunakan library yang namanya material design. Ya. Kemudian ada common gesture. Jadi ada long touch. Kalau kita nge-tap lama, nah ini kita berarti menggunakan long touch. Kemudian double tap, ya, fling, drag, scroll, pinch gitu ya. Kemudian, nah ini ada kelas dan metode yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi gestur. Jadi kenapa sih kita bisa scroll, kenapa bisa pinching, zoom in, dan sebagainya. Ini karena ada kelas dan metode yang bisa dipakai di dalamnya. Kemudian ada juga, ini referensi tombolnya. Ada juga input control yang bisa Anda gunakan. Yang Anda bisa gunakan untuk dalam aplikasi Anda, ya. Ini Anda bisa lihat nanti di slide dan ada beberapa dialog, ya. Jadi ketika nanti Anda membuat layout, Anda bisa menggunakan view-view yang terdapat dalam Android. Jadi pada dasarnya Android itu sudah menyediakan view yang bisa Anda lihat. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?